Siapa nih Halo viewers yang kebetulan lagi batuk berdahak? Aduh, mungkin rasanya nggak nyaman ya, dan merasa nggak enak juga sama orang sekitar, karena suara batuk-batuk kamu. Terus mungkin masih cukup banyak juga nih orang yang menyepelekan batuk berdahak. Ya, paling cuma batuk biasa karena kecapean aja, ntar juga hilang sendiri kok. Padahal pada kenyataannya, batuk berdahak yang nggak diobati dengan cara yang tepat malah bisa menimbulkan beragam gangguan kesehatan yang lain loh. So, yuk kita bahas gimana cara yang tepat untuk mengatasi batuk berdahak. Keep on watching ya. Halo, saya Dr. Jaka dari Halo Dokter. Pertama-tama kita perlu tahu dulu nih, apa sih penyebab batuk berdahak? Jadi, pada dasarnya, batuk terjadi secara alami ketika tubuh perlu mengeluarkan kuman atau benda asing dari saluran pernapasan, ataupun saat saluran pernapasan terinfeksi, misalnya karena pneumonia, bronkitis, penyakit paru obstruktif kronik, atau asma. Lalu, biar benda asing, kuman, virus, maupun bakteri penyebab infeksi ini lebih mudah keluar, saluran pernapasan akan memproduksi lebih banyak lendir. Tujuannya adalah untuk menjebak dan mengeluarkan organisme penyebab infeksi lewat batuk. Jadinya batuk berdahak deh. Makanya nih, kalau kamu lagi batuk berdahak, sangat disarankan untuk membuang dahaknya. Kayak yang tadi saya bilang di awal, mungkin kesannya sepele, tapi kalau kamu diamkan dahaknya, nanti malah semakin lama sembuhnya. Terus aktivitas sehari-hari kamu pun jadi terganggu. Belum lagi bisa meningkatkan risiko orang-orang sekitar kamu ikut tertular. Tapi kalau dahaknya susah dikeluarin, gimana dong dok? Nah, dahak yang sulit dikeluarkan bisa terjadi karena peradangan yang terjadi di tenggorokan cukup berat. Jadi lendir pun diproduksi lebih banyak dan malah menumpuk di tenggorokan. Nah, untuk membantu mengecerkan dahak biar lebih mudah keluar, ada caranya nih. Kalau keluhan batuknya masih tergolong ringan, kamu bisa coba dengan mudah cara-cara ini di rumah. Gini caranya. 1. Minum cukup air, terutama air yang hangat suam-suam kuku. 2. Hindari paparan asap dan debu. 3. Konsumsi madu, baik secara langsung, cukup 1 sendok makan saja atau mencampurkannya ke dalam segelas air hangat. Dan yang terakhir, minum segelas air hangat yang sudah dicampur dengan irisan atau perasan lemon. Selain itu, jika gejalanya sudah berat dan mulai mengganggu aktivitas, kamu juga bisa nih mengkonsumsi obat batuk yang kandungannya berfungsi untuk meringankan gejala batuk pilek, flu, atau alergi. Contohnya, obat batuk yang mengandung pseudoephedrine HCl, triprolidin, dan guaifenesin. Kandungan ini bisa membantu melegakan pernapasan, terus meredakan gejala alergi yang sering menyertai batuk berdahak, serta mengencerkan dahak sehingga bisa lebih mudah dikeluarkan. Nah, biar hasilnya maksimal, pastikan kamu mengikuti aturan pakai pada kemasan obat dan sesuaikan dengan anjuran dokter ya. Kalau misalkan memang belum bisa untuk ketemu langsung dengan dokter, kamu juga bisa kok berkonsultasi online dengan dokter, misalnya lewat aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini, kamu juga bisa beli obatnya loh. Obatnya pun bisa langsung diantar ke rumah kamu lagi. Praktis banget kan? So, kalau kamu belum punya aplikasi Halo Dokter, habis nonton video ini, kamu bisa download di Google Play ataupun App Store ya. Nah, sebagai penutup, saya kasih tahu tips bermanfaat nih, yaitu cara memilih obat batuk berdahak yang tepat. Gimana sih caranya? Pertama, pilih obat yang sudah dinyatakan aman oleh BPOM. Kemasannya masih utuh dan masih jauh dari tanggal kadaluarsa. Kedua, sesuaikan dengan kebutuhan atau indikasi obat yang tertera di kemasan produk. Contohnya, kayak yang tadi saya bilang tuh, untuk mengatasi batuk berdahak yang sertai pilek, kamu bisa pilih obat dengan kandungan seperti pseudoephedrine HCl, triprolidin, dan guaifenesin. Ketiga, sekali lagi saya ingetin, pakai obat batuk sesuai aturan pada kemasan, dan lebih baik lagi kalau disesuaikan dengan anjuran dokter. Keempat, perhatikan efek samping dan kontraindikasi obat. Salah satu efek samping dari obat batuk yang mengandung pseudoephedrine dan triprolidin adalah ngantuk, jadi hati-hati ya. Sebaiknya jangan dulu menyetir kendaraan atau mengoperasikan alat berat. Terus, kalau kamu punya kondisi medis atau lagi dalam riwayat pengobatan tertentu, misalnya hipertensi, ini harus diperhatikan baik-baik dan sebaiknya dikonsultasikan ke dokter, supaya nggak terjadi efek samping atau dampak interaksi obat yang nggak diinginkan. Oke deh, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau kamu ada saran tentang topik lain yang mau dibahas di video selanjutnya, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Habis itu, supaya kamu bisa tetap update sama informasi kesehatan, yuk subscribe channel YouTube Halo Dokter. Jangan lupa beri dukunganmu dengan like dan share video ini ke keluarga maupun kerabat ya. Sampai jumpa dan hidup sehat bersama Halo Dokter.